Salam, selamat sore semua Bapak Ibu, selaku orang tua murid ya dari kelas 8 dan kelas 9 SMP Kristen Karis ya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat ya, tidak kekurangan suatu hal apapun ya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua. Tentunya yang pertama untuk kesediaan Bapak dan Ibu menyempatkan diri hadir secara virtual sore hari ini untuk mendengarkan program dari SMA Karis. Dan kedua tentunya terima kasih juga karena sudah bersabar ini ya. Yang semula kita agendakan jam 5 tapi karena tadi sempat listrik, jam 4 ya. Langsung diralat saya ya. Tapi karena kondisi listrik padam tadi ada hal-hal teknis yang harus kami persiapkan ulang sehingga acara kita agak molor ya. Jadi terima kasih dan kami minta maaf selaku panitia untuk ketidaknyamanan ini. Baik, ya perkenalkan nama saya Mardi. Saya salah satu guru di SMA yang akan memandu acara kita untuk sore hari ini Bapak Ibu. Ya, untuk membuka acara ini ya saya persilakan Teacher Maria Santoso ya, sebagai selaku wakil direktur ya Karis National Academy untuk bisa memimpin kita dalam doa. Halo Teacher Maria. Ya, selamat sore Teacher Mardi. Apakah bisa mendengar suara saya? Ya. Oke. Saya sebagai kepala sekolah SMP aja Teacher Mardi sore ini. Oh baik, ya. Saya ulangi gitu ya. Baik, Iya. sebagai pembuka saya minta Teacher Maria Santoso sebagai kepala sekolah SMP ya untuk membuka acara kita dalam doa. Silakan Teacher Maria. Iya. Saya sore ini jadi bunglon dulu Teacher Mardi ya. Baik, selamat sore Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya. Kita akan sama-sama berdoa untuk membuka acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sore hari ini, mengucap syukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kami semua, sehingga kami boleh berkumpul dan akan mendengarkan sosialisasi program SMA yang sebentar akan dipaparkan oleh Teacher Dore dan juga tim SMA. Biarlah Tuhan menyertai acara ini lancar dari awal hingga akhirnya. Dan supaya setiap orang tua juga bisa lebih memahami program apa saja yang ada di SMA Karis. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Teacher Maria. Sama-sama, Teacher Mardi. Ya. Bapak Ibu entah bagaimana ya, seringkali saya itu nama saya diganti ya, jadi Maria Santoso dan itu sebuah kebanggaan bagi saya untuk disandingkan dengan Ibu Maria Santoso ini ya, dianggap sebagai adik gitu ya. Baik, Bapak Ibu, acara ini memang sengaja kami selenggarakan untuk Bapak Ibu, terutama orang tua siswa dari kelas 8 dan kelas 9 SMP Karis, untuk kami meyakinkan lagi bahwa ya dan kami ingin pastikan bahwa Bapak Ibu nantinya tetap bersama-sama dengan kami di SMA Karis karena Karis ini merupakan sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan dari toddler, ya, preschool, TK, SD, SMP dan SMA. Nah, ya saat ini kita akan mendengarkan sama-sama ya dari setiap divisi tadi ada kepala sekolah dan di atas kepala tersebut ya ada Pak Paul sebagai Direktur Karis National Academy. Silakan Pak Paul. Oke, terima kasih Teacher Mardi, luar biasa. Sekali lagi saya minta maaf karena ini ada delay, technical difficulty karena listrik mati tadi. Terima kasih banyak atas kesabaran luar biasa. Nama saya Paul, saya direktur di sini di Karis dan setiap tahun saya ada tradisi, saya panggil semua alumni yang kembali ke Malang dan mereka pulang dari negara lain, dari kampus universitas, dan kami bertemu di Starbucks. Nah pasti sekarang di pandemi tidak jadi, tapi sebelumnya dan nantinya akan jadi begitu. Dan saya traktir kopi untuk mereka semua dan kami duduk 3-4 jam dan kami mengobrol dan saya dengar dari perspektif mereka
Dan ini kami duduk dan mengobrol dan mereka mulai cerita. Dan ini kesempatan untuk mendengar seperti ini buah Karis. Karena ini alumni Karis yang sudah terbang sudah terbang dan pergi dari sini. Mereka masuk universitas, ada banyak yang sudah lulus universitas, ada yang menjadi dokter, ada yang membuka bisnis, ada yang sudah menikah, ada yang sudah ada keluarga, juga ada anak. Ini baru tahun depan ini kita akan ada anak. Generasi kedua ini kembali dan masuk di toddler dan TK di sini di Karis, luar biasa. Terus ini saya ada kehormatan untuk mendengar siapa alumni di Karis. Dan setiap kali ini saya bertemu dengan mereka, ini saya pulang dengan hati yang terbang, yang luar biasa senang. Ini seperti kebanggaan saya, ya. Karena ini saya dengar perspektif mereka sangat dewasa. Saya dengar cita-citanya. Saya dengar sikapnya, caranya yang mereka berpikir luar biasa. Dan ini saya merasa bahwa di sini di Karis, wow. Dari mereka masuk sebagai anak kecil, dan mereka masuk di SD, di SMP maupun satu program yang sampai SMA. Dan ini program yang ada visi sangat kuat. Ini program untuk menghasilkan orang yang tidak takut, yang mandiri, yang mencintai Tuhan. Orang yang bisa berkomunikasi, orang yang bisa berpikir jernih. Orang yang bisa masuk universitas paling hebat dan naik sampai ke atas. Orang yang menjadi pengaruh di dunia ini. Dan lama itu visi, itu misi kami di sini. Dan sekarang ini setiap tahun kita bisa lihat buktinya bahwa program di sini di Karis ini luar biasa berhasil. Nah ini saya sendiri merasa wow, ini saya senang. Dan saya juga mengajar di SMA. Nah ini saya lihat anak, saya sambut mereka di playground, anak kecil, ya. Tapi saya tidak terlalu kenal mereka. Saya juga lihat mereka di SMP, sambut mereka, tapi tidak dekat. Tapi waktu mereka masuk di SMA, saya ada kesempatan untuk menjadi guru mereka selama 1 tahun. Nah ini saya gabung dengan tim guru-guru SMA yang sangat luar biasa. Ini tim yang hebat, yang kuat, ada pengalaman. Dan ini tim yang mungkin tidak ada tim yang sekuat seperti ini yang saya pernah lihat. Dan saya sendiri ada kesempatan kenal mereka dan kasih visi dan mengajar mereka, ya. Seperti ini di kelas ini saya tahun ini saya mengajar mereka apa artinya itu proaktif dan reaktif. Dan apa itu bijaksana. Dan cara atau pola pikiran itu orang yang sukses. Itu seperti apa. Nah, sifat karakter yang akan membantu mereka dengan masa depan mereka itu seperti apa. Kami mengobrol sangat dalam dan kami menjadi luar biasa akrab. Dan ini saya lihat dengan murid kelas 11. Bagaimana mereka berpikir. Bagaimana mereka serius tentang mempersiapkan diri untuk masa depannya. Dan sekali lagi saya merasa sangat bangga dengan mereka. Di sini kita ada waktu sore ini sehingga teman-teman sebagai orang tua bisa tahu, bisa dengar program yang di SMA itu seperti apa. Dengan cara apa di sini di Karis itu unik atau beda dari SMA yang lain. Dan saya harap kalau kita semua bisa sebagai orang tua, ya sebagai orang tua, kita bisa semangat di dalam rumah. Ini kalau lihat anak mulai down, mulai depresi, ini suka tutup pintu dan hidup di dalam kamar.
Jangan biar begitu. Dan saya minta kalau Anda sebagai orang tua ya, punya visi untuk anak, bisa menjadi inspirasi bagi mereka dan percaya bahwa mereka luar biasa. Ini kita bisa sering berkata pada mereka, "Hei, kamu bisa bangkit seperti Tuhan Yesus bangkit ya. Kamu bisa bekerja keras, kamu bisa mempersiapkan diri untuk masa depan luar biasa. Karena ini aku sebagai papamu, sebagai mamamu, ini aku percaya bahwa ada tangan Tuhan yang ada di atas anak aku begini." Dan kalau begitu ada suasana positif di keluarga, di rumah, ada suasana positif juga dari Karis. Ini kita bisa kerjasama dan membangun anak-anak kita untuk menjadi luar biasa. Nah, ini saya sudah ikut proses begitu. Dan 3 anak saya sudah lulus, mereka terbang dan mereka semuanya di Amerika sekarang. Dan saya lihat bagaimana anak saya yang bertiga, yang sudah besar, caranya mereka berpikir, wow, hebat sekali, saya bangga sekali. Ini perasaan sangat baik. Ada rasa puas ya, sebagai hati saya sebagai ayahnya. Waktu saya lihat bagaimana mereka mandiri, waktu saya lihat bagaimana mereka dewasa, dan caranya mereka mengelola kehidupan diri sendiri. Okay, thank you so much for listening. Itu saja dari saya. Terima kasih. Beli buah mangga pagi-pagi. Beli buah mangga rasanya manis sekali. Walaupun tadi lampu mati, kita tetap semangat ada di sini. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Berikan reaction hati kalau kita masih tetap semangat ya pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan. Ya, nama saya Dore, dipanggil Teacher Dore, nama lengkap saya Dore Yulia. Di sini, saya berbicara di sini sebagai Kepala Sekolah SMA Karis dan kami juga sangat berbahagia, sangat bersuka cita bisa diberi kesempatan, khususnya kami berterima kasih kepada tim SMP, tim dari Teacher Maria yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, orang tua kelas 8 dan 9, terkhusus untuk memperkenalkan program SMA Karis. Begitu. Suara saya terlalu kecil, semoga sudah bisa terdengar ya. Bisa ya? Oke. Baik Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Walaupun kadang Karis ini dari TK sampai SMA, bisa jadi mungkin belum tahu SMA itu belajar apa. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan respon survei yang kami kirimkan kemarin. Itu sangat menolong kami untuk sesi hari ini. Baiklah, tidak berpanjang-panjang ya. Kalau kita pergi ke warung, itu yang ditunggu itu kan makanannya ya. Kadang warung soto, di warung yang satu dan warung yang lain itu sama soto tapi rasanya beda. Kenapa? Resepnya beda, yang masak juga beda. Begitu kan? Nah, SMA itu banyak. Di Malang saja SMA negeri dan swasta sekitar 50-an. Tapi semuanya berbeda. Itu uniknya. SMA swasta sekitar 37 sekian. Ada SMA yang negeri. Saya harus pilih yang mana untuk anak saya? Begitu ya. Ataukah saya pergi ke SMA di kota lain? Nah, sebelum memutuskan sesuatu ada baiknya kita cari dulu, Bapak Ibu, cari dulu menu apa yang ditawarkan di SMA Karis. Bapak Ibu, yang pertama, tadi Pak Paul sudah menyampaikan bahwa Karis punya visi membentuk pemimpin masa depan. Yang pertama yang perlu diketahui adalah satu tempat tersebut visinya apa ketika memilih satu sekolah. Betul ya?
Nah, visi dari SMA Karis itu adalah Shaping Future Leaders. Shaping Future Leaders dengan 3 nilai inti atau core values, character, leadership, creativity. Disinilah kami akan membentuk putra-putri Bapak Ibu menjadi pemimpin yang memiliki karakter Kristus, pemimpin yang luar biasa dan juga kreatif, bisa memecahkan berbagai masalah dengan berbagai pendekatan. Nah, Karis SMA itu berdiri, beroperasi sejak tahun 2008 Bapak Ibu. Jadi silahkan dihitung sendiri sekarang tahun berapa ya, tahun 2021, jadi sekitar ya 10 tahun lebih. Dan saya dipercaya menjadi kepala sekolah sejak tahun 2014. Ya, namanya mendapat kepercayaan, kami akan lakukan dengan bahagia dan penuh sukacita dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah profil guru dan murid pada saat itu tahun 2008. Waktu itu SMP dan SMA masih bergabung, high school bergabung. Ada saya juga di situ masih sangat muda. Sekarang juga masih muda ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau SMP yang dikenal teacher Danang di situ, ada teacher Danang. Masih muda juga, sekarang juga masih muda. Muridnya masih 13, gurunya juga sedikit. Nah, sekarang sudah berkembang begitu rupa. Bapak Ibu, sekolah yang baik itu apa yang berperanan? Programnya. Apa yang memegang peranan penting bahwa satu sekolah itu sangat bagus. Apakah programnya? Apakah gurunya? Seperti warung itu tadi, tempat makan. Apa yang membuat tempat makan sukses? Menunya yang luar biasa, daftar menunya, ataukah chefnya? Nah Bapak Ibu, kami ini ibaratkan chef. Kalau padepokan Karis, jadi Karis ini padepokan persilatan, maka guru-guru ini adalah sifu-sifunya, guru-gurunya. Nah untuk kami Karis, Bapak Ibu, kami secara lebih jelas, nanti admin kami akan mengirimkan profil guru-guru kami melalui file PDF. Bapak Ibu bisa membaca bahwa guru-guru kami itu sudah ada yang S3 1 orang. Kami bersyukur wakil kepala sekolah Teacher Lydia yang nanti akan doa penutup. Beliau adalah doktor di bidang pendidikan. Tulisannya juga sangat memberkati dan baru saja menulis termasuk tulisan terbaik masuk di jurnal di Universitas Negeri Malang. Kemudian yang S2 kami juga banyak, sekitar 11 orang guru dan 13 orang guru S1. Jadi kira-kira kami ada 25 orang untuk guru tetap. Ada beberapa guru part-timer. Nah kemudian Bapak Ibu, sekarang kurikulumnya. Bicara tentang kurikulumnya sekarang. Bapak Ibu, untuk kurikulumnya di Karis dibuka 2 track atau 2 program kelas. Business class dan technology class. Business class itu kalau di sekolah lain sama dengan kelas IPS, belajar tentang social studies dan humaniora. Kemudian technology class adalah kelas science dan teknologi. Pelajarannya apa saja? Kami masuk dalam Dinas Pendidikan, kurikulum 2013 yang kami olah dengan nafas Karis. Ada plusnya. Plusnya di mana? Saya jelaskan ya supaya Bapak Ibu memahami gitu. Nah, Bible diajarkan dari TK sampai SMA. Apakah sama dengan kurikulum sekolah lain? Tentu saja sama, pelajarannya Alkitab ya. Tapi apa yang berbeda Bapak Ibu? Yang berbeda, di Karis kelas 12 ada pelajaran filsafat. Bapak Ibu cari di SMA mana ada pelajaran filsafat ya. Belajar dari Plato, Aristotle, itu dipelajari. Sampai ke Christian worldview, cara pandang Kristen. Sehingga nanti ketika mereka kuliah, kerja, menikah, punya anak, itu paham. Dunia ini sedang bergerak kemana dan bagaimana menyikapinya. Kemudian matematika itu sama ya, matematika, bahasa, kami bahasa Inggris, bahasa Indonesia, history civic, art music, pendidikan olahraga sama. Kemudian kelas peminatan itu kalau kelas teknologi ada fisika, kimia, biologi, mungkin yang baru bagi anak SMP adalah kimia. Kemudian kelas bisnis ada ekonomi, sosiologi dan geografi. Sosiologi hal yang baru untuk anak-anak SMP. Nah kemudian ada vocational program atau pendidikan vokasi yang nanti saya jelaskan. Kemudian ada optional program atau lintas minat. Jadi anak bisnis bisa mengambil 2 mapel anak tek juga bisa mengambil pilihan apa lintas minat, lintasnya anak bisnis. Nanti saya jelaskan sedikit saja ya. Kemudian final research project kelas 12. Ini juga membedakan dengan sekolah lain. Mungkin sekolah lain ada, tapi tidak sampai sedetil kami yang kami karena kami banyak
guru-guru S2, S3 1 sih enggak banyak ya. Ya siapa tahu nanti S2 tergerak untuk kuliah S3 gitu. Sehingga kami mampu untuk membimbing anak-anak riset sederhana untuk nanti mereka siap ketika kuliah. KTI, karya tulis ilmiah yang bukan hanya berdasarkan lit review, bukan hanya review literature review ya, tetapi penelitian, ada riset yang mereka melakukan penelitian. Kalau anak bisnis lebih banyak mencari data, baik kualitatif maupun kuantitatif. Oke, next. Nah, kemudian tentang vocational program. Ada 3 vocational program yang kami tawarkan. Kenapa 3 ini? Karena kami mempercayai 3 pilar ini kalau dikuasai, maka kita akan menguasai dunia. Pertama, komunikasi. Orang yang bisa menguasai komunikasi itu bisa mempengaruhi orang lain. Baik itu verbal, seperti saya ini. Saya dulu SMA tidak pandai bicara, tetapi dilatih ketika besar. Apalagi kalau saya SMA sudah dilatih berkomunikasi, maka ketika dia sudah usia nolnya bertambah, angkanya di depan bertambah, dari 1-4 menjadi 2-4, 3-4, 4-4, dia akan menjadi orang yang hebat. Komunikasi secara verbal maupun secara media. Kemudian applied science, sains terapan. Bukankah kita ini tinggal di negara agraris? Ironis kalau anak-anak kita bahkan tidak pernah menyentuh tanah atau tanaman. Tidak tahu tanaman lombok itu seperti apa. Hanya tahunya pohon cabai yang bentuknya sudah kecil-kecil. Maka perlu applied science. Bagaimana tomat yang gampang busuk bisa dibuat menjadi awet? Sangat ironis kalau anak-anak kita tidak tahu tentang hal ini. Jadi applied science, sains terapan itu hal yang perlu untuk diajarkan. Kemudian business entrepreneurship. Bangsa kita sekarang sedang menggalakkan ekonomi kreatif, kewirausahaan. Nah 3 mata pelajaran ini, 3 vocational program ini akan diajarkan kelas 10 semuanya, kemudian kelas 11-12 menjadi pilihan. Nah sekarang optional program Bapak Ibu itu bahasa dinasnya itu adalah lintas minat. Bahasa karisnya optional program. Nah ini mata pelajaran yang bisa dipilih oleh putra-putri Bapak Ibu, misalnya nanti masuk kelas tek masih bisa mengambil mata pelajaran bisnis, yang masuk kelas bisnis masih bisa mengambil pelajaran tek, tapi tidak banyak ya, paling 2 untuk kelas 10, kelas 11-12 hanya 1. Nah kemudian Bapak Ibu, selanjutnya, selain akademik juga ada pembinaan secara non-akademik. Kemarin ada yang tanya juga di survei ya, apakah ada pembinaan secara non-akademik? Ada, sangat penting di SMA non-akademik adalah untuk pengembangan diri. Bukan masalah mengembang menjadi gemuk ya Bapak Ibu ya, tapi pengembangan diri untuk mengembangkan apakah talenta dan bakatku. Sangat penting untuk anak-anak usia SMA ini. Pertama adalah OSIS, keorganisasian untuk siswa, ini sangat penting. Banyak universitas juga yang memprioritaskan anak-anak OSIS. Jadi anak-anak harus aktif. ASP klub di SMA itu 1 tahun umurnya, tidak ada yang 6 bulan. Mission action, dulu mission trip, karena tidak bisa trip maka kami mengadakan mission action. Bagaimana aksi misi yang dilakukan siswa di rumah, di sekitar. Nanti ada video yang akan diputar, aksi misi kami pada saat pandemi kami tetap melakukan misi. Tapi waktu itu pandeminya COVID yang pertama ya, COVID kedua kami benar-benar full online. Kemudian education fair. Kami juga mengundang Bapak Ibu kalau ingin hadir juga tidak apa-apa atau melihat di Karis YouTube Indonesia karena semuanya kami rekam di sana, kami unggah, silakan like dan subscribe ya Bapak Ibu. Ada lagi virtual life coaching. Jadi ini kami sebagai guru menjadi coach, tidak ada pelajarannya pelajaran hidup, saling sharing, curhat satu dengan yang lain. Kemudian Career Week, ini muncul sebenarnya kami ada internship atau magang. Nah karena anak-anak saat pandemi tidak bisa magang, datang ke satu tempat, untuk latihan bekerja ya selama 5 hari, maka kami mengadakan Career Week secara online. Kemudian sharing alumni, seperti yang sebentar lagi akan dilakukan oleh alumni, tapi ini sharing alumni pada siswa. Ada kampus visit, biasanya kami ajak anak-anak ke kampus di Malang, di Surabaya, tapi karena pandemi semuanya online. Counseling program dan juga Interschool League, ini 2 tahun off, ada liga antar sekolah, di sekitar Malang saja, tapi karena pandemi off juga, jadi belum ada kegiatan. Semoga ini bisa berjalan, ya. Biasanya adalah basket dan soccer. Oke, ini ada education fair, ini titipan dari panitia ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bergabung tanggal 16 September, ingin tahu SMA itu seheboh apa sih acaranya, sudah ada 42 kampus yang mendaftar. Ya,
untuk mengikuti atau presentasi pada saat Education Fair nanti. Nah itu ada Ibu Inalim, jadi waktu itu ini karir week ya, jadi anak-anak diarahkan karirnya akan seperti apa. Biasanya kelas 11 kami akan ada psikotes minat jabatan untuk mengarahkan siswa kuliah di mana. Nah kemudian Bapak Ibu ini adalah salah satu foto, beberapa foto internship magang waktu itu di suatu masa before corona gitu ya. Ini ada yang jadi magang di beberapa tempat. Yang itu ada di belajar robotik juga di situ. Jadi sekarang udah nggak bisa ya, jadinya semuanya online ya Bapak Ibu. Nggak tahu nanti pada saat Bapak Ibu putra-putrinya di SMA Karis apakah bisa magang seperti itu, kita tidak tahu ya. Oke, kemudian karya tulis ilmiah. Ini Bapak Ibu, karya tulis ilmiah kelas 12 akan seperti ini. Jadi siswa akan presentasi, membuat tulisan, dipresentasikan, mendapatkan pertanyaan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Luar biasa ya, jadi bilingual langsung. Betapa hebatnya anak umur belasan tahun nantinya ketika dilatih seperti ini. Nah, dulu tatap muka, 2 tahun ini kami laksanakan secara online. Jadi itu fotonya ketika mereka presentasi. Nah Bapak Ibu, ini ASP atau After School Program yang ada di SMA Karis. Ya ada Sport Adventure, Art, Communication, dan Science Tech. Semuanya disiapkan untuk lomba Bapak Ibu. Jadi ASP di SMA Karis itu ada karena untuk menyiapkan tim lomba. Undangan lomba di SMA Karis itu setiap bulan ada. Jadi kami harus menyiapkan tim untuk kompetisi. Anak-anak harus belajar juga keluar dari zonanya untuk bertemu dengan anak-anak dari sekolah lain. Oke. Nah, achievement. Selama pandemi pun anak-anak SMA Karis masih tetap berbicara. Jadi ini tahun 2020-2021 tahun ajaran yang lalu ada siswa kami yang meraih prestasi secara internasional di bidang math, anak math club juga, kemudian band competition, ini prestasi nasional, anak music club, dan Putri Kartini, ini runner up 1 di Malang, ya ini protokol kesehatan, diselenggarakannya secara protokol kesehatan. Nah, apakah guru-gurunya kemudian tidak ada prestasi? Ada Bapak Ibu, ini prestasi kami itu pada saat pandemi pun kami juga bisa berbicara Bapak Ibu. Jadi ini kami dengan pengawas sekolah Ibu Nini Kristiani, itu ada teacher Ima guru geografi dan Ernest itu kelas 11. Jadi itu kami diundang untuk menjelaskan tentang Gather Town kepada sekitar 200 pengawas sekolah di seluruh Indonesia Bapak Ibu, luar biasa, keprok-keprok dulu. Wah ini saya juga bangga gitu, ada guru kami yang bisa berbicara ke pengawas sekolah loh ini. Luar biasa ya, bahkan saya juga belajar Gather Town ini. Bapak Ibu tahu Gather Town? Nah ikut sesinya teacher Rima nanti ya. Kemudian ada lagi teacher Lydia, ini satu-satunya dokter di kami yang suka sekali penelitian. Baik kuantitatif, kualitatif, ada teacher Becky dan ada Miss Kate yang lulusan S2 Cambridge University UK. Kami juga mengadakan seminar, webinar untuk sekolah, ya, untuk guru-guru begitu dan disambut baik. Itu yang kami lakukan, ini menurut kami juga prestasi. Di tengah pandemi, SMA Karis juga bisa berbicara. Nah Bapak Ibu, slide selanjutnya. Lulusannya kemana saja? Ini juga menjadi pertanyaan. Apakah sekolah Karis bisa lulusan diterima di univ mana gitu? Nah ini 3 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Saya tidak mendeteksi 13 tahun itu ya, atau 10 tahun. Itu banyak ya. Jadi 3 tahun terakhir saja. Untuk kampus dalam negeri itu sudah banyak. Untuk kampus luar negeri 3 tahun terakhir, kalau saya amati sekarang yang meningkat ke Taiwan Bapak Ibu. Ya kalau dulu Aussie, Amerika, Germany, sekarang itu ke Taiwan, lebih dilirik oleh anak-anak. Nah, kalau yang ke negeri bagaimana? Bisakah anak-anak masuk ke negeri? Bisa. Jadi kami juga mengarahkan siswa-siswi itu mengikuti jalur undangan, kami daftarkan juga yang tanpa tes kampus negeri, ada juga yang dengan tes. Nah, tahun 2021 kami diberkati dengan 8 siswa yang masuk perguruan tinggi negeri, Bapak Ibu ya. Jadi ada yang di Universitas Pajajaran, Universitas Brawijaya, UM, dan yang lainnya. Di UI pun sudah ada alumni, di UGM juga sudah ada alumni Bapak Ibu. Jadi sudah banyak, ITS juga sudah beberapa ya, teknik kimia, ITA sama seperti saya kimia. Mungkin terinspirasi oleh kepala sekolahnya mungkin ya masuk kimia. Sombong sedikit. Oke.
bagaimana masuk ke SMA Karis? Pembinaannya seperti apa? Nah ini saya munculkan gitu 2 orang kunci memang ya. Jadi yang pertama konselor karir, ini ada Teacher Eva. Nanti orang tua kelas 9 Bapak Ibu dan siswa akan juga bertemu dengan kami. Ya nanti kami akan interview Bapak Ibu yang memang berminat masuk ke SMA Karis untuk pemilihan penjurusan. Ya jangan khawatir, nanti pasti akan bertemu dengan kami. Kemudian ada alumni coordinator, jadi ini yang menjawab pertanyaan apakah ada jaringan alumni? Ada, gitu ya. Nanti sebentar kita akan bertemu dengan alumni. Oke, yang terakhir adalah bagaimana pendaftarannya. Kami sudah mengirimkan link pendaftaran ke Bapak Ibu yang memang direkomendasikan oleh tim SMP Bapak Ibu. Jadi kami tidak ada tes untuk putra-putri Bapak Ibu yang masuk ke SMA Karis. Tesnya dari apa? Ya teman-teman SMP yang sudah memberikan tes kepada putra-putri Bapak Ibu. Kami screening lewat raport, kami screening lewat sikap. Nah, kalau kami mengirimkan email atau WA kepada Bapak Ibu tentang silahkan untuk mendaftar ke SMA Karis, berarti sudah lulus rekomendasi dari teman-teman SMP, dari Teacher Maria dan tim. Kalau belum, berarti mungkin minta tolong anaknya diingatkan, ayo belajar giat. Karena kalau karakternya kurang baik, nilainya tidak cukup, itu tidak bisa gitu Bapak Ibu ya. Semuanya taatlah dengan guru-guru SMP itu. Kemudian ada nanti kami akan mengundang Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memang mau mendaftar di SMA Karis, kami akan mengundang untuk penjurusan. Apakah masuk di kelas bisnis ataukah kelas teknologi. Ya itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. 1, 2, 3, dan 4. Mari kita tetap semangat. Berikan tepuk tangannya Bapak Ibu kalau masih tetap semangat ya. Saya kembalikan lagi kepada MC. Perjalanan menuju ke SD Kristen Brawijaya. Ini mission trip tahun pertama buat anak kelas 10 teknologi 1, 2 dan bisnis 1. Gimana kah perjalanan kita? Cus! Semoga lancar ya, doakan semoga lancar ya. Ini anak-anak mau pelayanan. Ini murid-muridnya yang akan ikut kegiatan nanti, mulai dari chapel, terus aktivitas pembelajaran. Makasih ya.
selesai mission tripnya. Dan sekarang kita akan kembali melanjutkan aktivitas kita yang lainnya. Dan gua harap kalian enjoy video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe di channel YouTube Karis Indonesia karena banyak video menarik di dalamnya. See you guys. Stay tuned. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ya tadi video tadi sekilas tentang kegiatan kami mission trip di tahun ini. Jadi pandemi ini ya tidak membuat segala sesuatu harus di cancel. Ya, tetapi dengan adanya pandemi corona ini membuat kami secara tim tertantang untuk mencari cara bagaimana agar program tersebut dengan visi yang sama tetap bisa dilakukan. Itu yang kami kerjakan Bapak Ibu. Jadi kami ingin meyakinkan kalau Bapak Ibu sudah memilih nanti ya, oke nanti anak saya akan di SMA Karis. Nah itu kami ingin meyakinkan bahwa pilihan Bapak Ibu tidak salah gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu hari ini saya tidak sendirian sebagai MC ya. Ini ada rekan saya, ini beliau dulu adalah murid saya ya, murid kami lulusan dari SMA Karis juga yang ya pada akhirnya menjadi partner bagi kami, menjadi rekan bagi kami. Beliau mengajar. Halo, selamat sore Teacher Fonda. Halo, selamat sore Teacher Mardi. Halo, baik ya. Wah, suasananya segar sekali ya. Iya, aduh harapannya Teacher Mardi bisa sama-sama dengan kami di sini nih. Oh, baik ya. Ini Bapak Ibu, ini tantangan bagi kami juga ya supaya live bisa melihat lingkungan Karis dan ini supaya tidak monoton ya dengan sofa virtual ini. itu bukan virtual ya Teacher Fonda ya? Oh bukan dong, ini asli dong Teacher. Oh baik, oke. Nah ini ada, ini sepertinya tadi barengan ya, rame-rame ya, cewek-cewek iya, semua ya. Bener banget. Di sini udah ada gadis-gadis cantik Teacher. Asik. Oke, baik Bapak Ibu, saya serahkan kepada Teacher Fonda ini untuk sharing ya tentang alumni ya, termasuk Teacher Fonda ini alumni juga sebenarnya ya. Iya kan dulu saya soalnya terinspirasi sama guru-guru Karis, makanya akhirnya sekarang mengabdikan hidup juga untuk dunia pendidikan. Terima kasih banyak Teacher. Oke, silakan Teacher Fonda. Terima kasih Teacher Mardi. Halo parents, selamat sore semuanya. Nah, saya yakin ini adalah segmen yang sudah ditunggu-tunggu oleh para parents. Kenapa? Karena saya tahu bahwa banyak dari kita yang berpikir menilai pendidikan kualitasnya dari mana, yaitu dari kualitas alumninya juga. Oleh karena itu, bersama saya sekarang sudah hadir 3 gadis luar biasa alumni dari SMA Karis. Tapi supaya lebih afdol, kita akan meminta mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan, mungkin bisa dimulai dari Dr. Nia terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan saya Dr. Natania. Saya sekolah di Karis, alumni angkatan pertama. Waktu itu saya lulus tahun 2011. Saat ini saya bekerja sebagai dokter penanggung jawab pelayanan di isolasi terpusat Kota Malang yang posisinya ada di Kawi. Gitu, iya. Dan juga sebagai dokter umum di Rumah Sakit Sumber Sentosa Tumpang. Yang biasanya kita sebutnya safe house itu ya? Iya benar, di bawah pemerintah Kota Malang. Oke. Terima kasih Dokter Nia. Silakan Debbie Febi. Iya, jadi nama saya Febi, saya lulusan SMA tahun 2017. Ya, saya Debbie, saya juga lulusan tahun 2017. Iya, jadi kami sekarang setelah lulus dari kuliah, kami membangun bisnis sendiri. Wow, iya. Mungkin bisa diceritain lebih lanjut tuh tentang Iya, bisnis. jadi kita saat ini memang karena kita saudaraan, jadi kita punya 3 brand nih. Nah, tapi semuanya memang bergerak di bidang fashion industry. Ada yang di dalam bidang aksesoris sama bidang baju. Jadi kita bikin konveksi baju sama ini yang lagi kita pakai nih. Chain Wah, mask. Ya, keren kita bikin banget. artisan made chain mask. Jadi kita bikin sendiri gitu, spesial. Oke. Berarti itu kalian handmade gitu maksudnya? Iya, ini kita semua 100% handcrafted sendiri. Wow. Terus mungkin bisa diceritain perkembangannya bisnis kalian seperti apa? Ya, jadi perkembangan bisnis yang aksesoris ini
kita udah jual lebih dari 10.000 piece. Keren. Udah sampai Jerman, Papua, Singapura, Aussie. Terus kita juga udah bisa dibeli di 5 negara Asia, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura. Sama bulan ini kita juga baru melakukan ekspansi ke Amerika. Wow. Iya. Aku terkejut banget loh. Tadi ketika bicara tentang ekspansi ya, berarti nggak mungkin dikerjain sendirian kan ya? Iya, pastinya nggak mampu. Udah berapa karyawan yang kalian kerjakan? Puji Tuhannya sih udah sekitar 12. Itu udah dari lulusan SMK sama ibu rumah tangga. Wow, aku pengen standing applause nih. Thank you. Ini adik kelas saya loh, Bapak Ibu hebat banget. Sudah bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Keren, keren banget. Thank you. Nah tapi ya, ini bicara tentang profesi yang sekarang sedang digeluti oleh Dr. Nia dan juga Debbie Feby. Tantangan atau suka duka yang dialami itu seperti apa? Apalagi sekarang kita kan sedang menghadapi pandemi ya. Jadi kondisinya bukan semakin mudah, melainkan semakin sukar. Nah, sebagai alumni Karis, bagaimana sih Dr. Nia, Debbie Feby menghadapi tantangan ini gitu? Mungkin bisa dimulai dari Dr. Nia dulu. Kalau saya sih jelas ya, Teacher Fonda kan garda terdepan. Jadinya ya otomatis pasiennya banyak, risikonya lebih besar, risiko pekerjaannya. Dan ditambah lagi posisi saya sebagai DPCP di Safe House ini sangat ditekan oleh pemerintah daerah. Jadi tekanan dari wali kota, dari gubernur, dari menteri itu tinggi sekali buat memang untuk supaya warga Kota Malang itu segera pulih dari COVID. Gitu. Oke. Nah, tapi saya penasaran nih. Di tengah kondisi yang sulit itu, bukan hanya mengenai pandeminya sendiri, tapi juga birokrasi dan lain sebagainya. Kok bisa ya Dr. Nia punya hati untuk terus berjuang gitu? Ya, kalau flashback sih balik ke masa SMA ya, Teacher Fonda ya, kan kita dulu sekelas. Dan kita sahabat. Iya. Jadi waktu itu kita kan Bible setiap hari. Terus kita ada tugas tuh daily devo juga, dikirim harus mengumpulkan daily devo setiap hari. Terus kalau misalnya setiap ujian, setiap tugas tuh selalu ada pertanyaan, apa sih yang kamu pelajari dari Allah tentang materi ini gitu ya. Nah, itu yang karena kita melakukan itu 3 tahun tuh, jadinya sampai sekarang itu ya jadi kebiasaan untuk mempertanyakan itu gitu. Jadi kalau misalnya pas capek, pas mau ngambil keputusan, selalu teringat lagi, apakah yang aku lakukan ini menyenangkan Tuhan? Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik? Kayak gitu. Gitu sih, jadi kayak Bible itu ada manfaatnya lah dulu yang kita setiap hari. Berarti benar ya bahwa tresno itu jalaran soko kulino. Jadi mencintai Tuhan karena ternyata di sekolah dulu tuh terbiasa untuk melakukan itu. Dan akhirnya kecintaan kepada Kristus itulah yang membuat Dr. Nia punya hati untuk melayani. Oh, luar biasa banget. Kalau dari Debbie gimana? Mungkin untuk awalnya dukanya dulu ya. Jadi mungkin kalau karena bisnis ini kan aku bikin dari awal, benar-benar bertiga sama saudaraku satunya kan dari awal. Itu pun pakai uangnya uang kita nih. Jadi kita nggak sama sekali pakai uang orang tua gitu. Jadi pakai tabungan kita. Jadi mungkin benar-benar kita tuh mulainya dari awal, benar-benar dari kecil gitu ya. Jadi mungkin dukanya itu sih kayak kita semuanya tuh berusaha sendiri waktu itu gitu. Terus kalau dari aku sih dukanya ini kan sekarang dibikin bisnis di masa pandemik gitu kan. Nah dimana di masa pandemik ini orang kan berhemat gitu loh. It's not the right time buat ngeluarin uang gitu. Tapi ya dukanya juga kita harus putar otak gitu. Harus gimana nih supaya orang itu mau beli produknya kita gitu. Betul. Kalau sukanya ini kan karena awalnya tuh sebenarnya iseng sih untuk nambah lah uang jajan supaya nggak nganggur di rumah kan. Waktu itu kuliah juga masih online gitu. Nah tapi puji Tuhan benar-benar
bisnisnya itu nggak nyangka bisa sampai sejauh ini gitu. Tuhan izinkan sampai sejauh ini, ya udah bukan nambah uang jajan lagi, tapi kita benar-benar bisa mandiri, punya penghasilan sendiri, nggak ngerepotin orang tua lagi. Gitu. Wah, luar biasa. Berarti kalau yang saya tangkap dari Debbie Feby ini ada 2 hal penting. Kalian itu kreatif banget karena ada challenge, tapi kalian turn it jadi opportunity gitu kan. Dan kalian itu tangguh gitu. Kok bisa ya? Itu kalian dapat ketangguhan dan kreativitas itu tuh prosesnya seperti apa? Dari zaman sekolah. Iya, jadi zaman sekolah itu kan kita every year, setiap tahun harus yang namanya fundraise. Fundraise kan untuk mission trip, cari uang sendiri, nggak dikasih modal, suruh mikir sendiri lah gimana caranya kamu harus ngumpulin uang berapa juta gitu. Ya dari situ kita kayak mungkin udah kebentuk dari kecil ya, maksudnya udah mulai kayak mikir gitu, gimana ya bisa cari aku dapat duit. Misalnya aku cuma bisa masak dulu, misalnya bikin snack kecil-kecil gitu. Ya udah bisanya itu ya dicoba gitu. Maksudnya ya itu sih. Oh, luar biasa banget ya. Jadi dari kebiasaan itu tadi akhirnya menjadi sebuah karakter. Benar. Nah, aku sekarang mau ngajakin flashback nih ke masa-masa kuliah. Nah, mungkin boleh diceritakan kepada parents juga yang ada di rumah dan mungkin adik-adik yang ada di rumah gitu ya. Dulu tuh untuk kalian bisa nemuin passion, nemuin fakultas atau universitas yang cocok sama kalian, itu prosesnya seperti apa? Dan gimana sih sekolah Karis membantu kamu untuk bisa nemuin semua itu? Siapa nih yang mau mulai duluan? Silakan. Oke. Kalau aku kebantunya itu dari pertama vocational program. Dulu kalau kita kan medical science ya, kalau sekarang teknologi istilahnya. Medical science dulu pengajarnya itu dokter langsung. Jadi dokter umum yang ngajar. Jadi kita benar-benar dipapar oleh materi-materi kedokteran. Dan mereka tuh banyak sharing kayak gimana cara masuknya, gimana buku apa yang harus dipelajari, bahkan sampai keterima pun mereka tetap inget nih, terus kayak welcome ya to the group kayak gitu. Jadi kan kayak seneng langsung udah kayak merasa punya keluarga waktu kita masuk ke kuliah gitu. Dan itu kayak pengajaran kita waktu kita SMA.